Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa yakin banget sama sesuatu, taunya salah? Sering itu. Atau mungkin kejebak ngerusin proyek yang kayaknya udah nggak ada harapan, cuma karena udah terlanjur banyak usaha gitu. Kita semua pernah lah ya. Iya. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, soal kesalahan berpikir atau bias kognitif. Jebakan-jebakan mental yang tanpa sadar sering banget ngatur keputusan kita. Penting banget ini topiknya. Kita bakal banyak ambil inspirasi dari Rolf Dobelli, penulis buku The Art of Thinking Clearly itu, terus juga wawancara dan ceramah dia lainnya. Oke, Tujuannya apa? Biar kita, Anda juga bisa lebih kenal sama pola-pola ini. Supaya bisa mikir lebih jernih, bikin keputusan lebih rasional gitu. sip. Dobelli sendiri ngaku loh, dia sering kena overconfidence bias, terlalu pede sama kemampuannya. Mungkin Anda juga gitu kadang-kadang. Bisa jadi. Yuk kita bedah bareng rekan diskusi ahli kita. Tentu, mengenali bias-bias ini tuh makin penting ya, apalagi sekarang informasi banyak banget di mana-mana. Benar banget. Dan ini bukan berarti kita, bodoh atau gimana ya, tapi otak kita memang punya jalan pintas buat mikir. Warisan evolusi lah. Gitu ya. Studi kayak dari Kahneman sama Tversky itu nunjukin kalau penyimpangan dari logika murni ini sebenarnya ada polanya. Oh, jadi bukan acak gitu? Bukan. Makanya paham pola irasionalitas kita itu langkah pertama buat ngatasinnya. Bukan jadi robot logis juga sih, tapi lebih sadar aja kapan intuisi kita mungkin lagi nipu. Oke, menarik. Kalau gitu, ayo kita langsung aja lihat beberapa bias yang paling sering kita temui sehari-hari. Yang pertama nih, mungkin paling dasar ya, bias konfirmasi. Confirmation bias. Iya, Ini tuh kecenderungan kuat kita buat nyari, menafsirkan, ya pokoknya ingat informasi yang cocok sama keyakinan kita aja. Sementara bukti yang sebaliknya, ya diabaikan gitu aja. betul. Pernah perhatiin nggak, orang lagi diet nih, fokusnya pas berat badan turun doang, giliran naik kayak lupa gitu. Nah, itu contoh simpelnya. Persis. Dan ini ada di mana-mana loh. Di dunia maya, algoritma medsos itu kan bikin filter bubble ya. Iya benar. Kita disodorin konten yang sejalan terus sama yang kita suka, yang kita percaya. Jadinya pandangan kita ya makin sempit. Makin terpolarisasi juga ya ujung-ujungnya. Enggir juga. Bukan cuma tahu ada bias ini, tapi kita harus secara aktif gitu, sengaja bunuh kesayangan kita. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita luangin waktu, energi buat nyari bukti yang justru menyangkal hipotesis kita, keyakinan kita. Wow, berat itu. Nggak nyaman ya? Emang nggak nyaman, tapi penting banget buat objektivitas. Oke, jadi usaha aktif nyari sanggahan ya. Emang ngelawan arus alami pikiran kita sih. Nah, bias berikutnya nih, yang juga umum banget. Bias ketersediaan, availability bias. Ah iya, ini soal kemudahan mengingat kan? Betul, kita menilai sesuatu itu sering terjadi atau mungkin terjadi cuma berdasarkan seberapa gampang contohnya muncul di kepala kita. Makin gampang diingat, makin kita anggap penting atau sering. Dan yang gampang diingat itu biasanya yang dramatis, yang baru kejadian, atau yang bikin emosi. Bukan data statistik sebenarnya, Contohnya, yaitu takut naik pesawat habis ada berita kecelakaan gede. Padahal secara statistik, risiko kena diabetes mungkin jauh lebih tinggi. Tapi kan nggak sesensasional berita pesawat jatuh, jadi kurang tersedia di benak kita. oh iya benar. Dokter aja bisa kena. Mungkin lebih sering resepin obat yang paling dia ingat suksesnya, atau yang paling familiar, belum tentu yang paling pas buat pasien itu secara objektif. Jadi berita heboh atau cerita yang nonjol gitu bisa bikin peta risiko di kepala kita jadi ngaco ya? Bisa banget. Kita jadi takut sama hal yang salah, atau malah terlalu pede sama hal lain. Solusinya gimana tuh kata Dobelli? Ya, jangan cuma ngandalin ingatan atau pengalaman sendiri. Cari data. Terus ngobrol sama orang lain yang punya sudut pandang beda, yang mungkin ketersediaan informasinya nggak sama kayak kita. Masuk akal sih, cari perspektif lain gitu ya? Bener. Dan bias ketersediaan ini sering nyambung nih sama bias lain yang ada hubungannya sama investasi kita di masa lalu. Waktu, uang, atau emosi. Apa tuh? Ini namanya kesesatan biaya tertanam, sunk cost fallacy. Jebakannya kuat banget ini. Gimana tuh maksudnya? Kita cenderung nerusin usaha, proyek, hubungan, investasi. Bukan karena prospek kedepannya bagus, tapi cuma karena kita udah terlanjur keluar banyak sumber daya di masa lalu. Waduh, ini kayaknya banyak yang kena nih. Sepatu mahal tapi sakit dipakainya, tetap aja dipakai karena sayang uangnya gitu kan? Iya. Atau bertahan di kerjaan atau hubungan yang udah jelas bikin gak happy, tapi alasannya udah lama sih dijalalin. Di bisnis juga sering ya, proyek gagal tapi terus didanain. Atau saham rugi nggak dijual-jual, ngarap balik modal padahal analisisnya udah jelek. Banget. Rasanya tuh susah banget ngelepasin yang udah kita tanam. Secara emosi, kita ngerasa rugi kalau berhenti. Iya, bener banget. Terus gimana dong? Pelajaran penting dari Dobelli di sini, biaya yang udah keluar di masa lalu, sang cost itu, ya udah hilang. Nggak relevan sama sekali buat keputusan ke depan. Oh gitu ya? Iya, yang penting itu analisis rasional soal prospek masa depan dibanding alternatif lain. Apakah ngelanjutin ini pilihan terbaik mulai dari sekarang? Kalau nggak, ya udah stop. Mau seberapa besar pun investasi masa lalu. Perlu berani buat cut loss. Berani cut loss. Ini nyambung ke pertanyaan lebih gede lagi dong ya. Kapan kita harus bertahan, kapan mending berhenti? Dobelli punya pandangan soal ini nggak? Ada. Dia ngacu ke idenya Munger sama Buffett soal lingkaran kompetensi atau circle of competence. Lingkaran kompetensi. Ya, kata Dobelli, keputusan buat bertahan atau berhenti itu tergantung dua hal utama. Pertama, apakah usaha ini sejalan sama tujuan hidup kita yang lebih besar? Kedua, apakah ini ada di dalam area keahlian kita? Di dalam lingkaran kompetensi kita? Oke, terus hubungannya? Gini,
Kalau sebuah proyek atau usaha itu di luar lingkaran kompetensi kita, terus nggak terlalu dukung tujuan utama kita juga, ya mungkin lebih bijak buat berhenti cepat. Belajar aja dari situ, terus alihin sumber daya ke tempat lain yang lebih oke. Jangan keras kepala gitu ya, cuma karena ego atau udah terlanjur. Persis. Sebaliknya, kalau sesuatu itu ada di dalam lingkaran kompetensi kita, penting banget buat tujuan kita, dan kita yakin prospeknya bagus, ini setelah analisis rasional ya, bukan sunk cost fallacy lagi. Nah, disitulah kita perlu gigih, perlu bertahan lewatin rintangan. Jadi bukan sekedar jangan pernah menyerah gitu aja ya, tapi jangan menyerah pada hal yang tepat dan kita kuasai. Tepat. Lebih strategis lah. Wah, menarik banget bedainnya. Oke, kita geser dikit sekarang. Gimana cara kita melihat kesuksesan? Suksesnya orang lain atau peluang kita sendiri? Ada bias lagi nih, namanya bias kebertahanan atau survivorship bias. Nah, ini juga sering banget nih. Ini kesalahan logika di mana kita nyimpulin soal sukses cuma dari contoh yang berhasil aja, si survivor itu. Kita lupa sama mayoritas yang gagal karena mereka nggak kelihatan, nggak nulis cerita sukses. Betul. Budaya kita kan agak terobsesi ya sama sukses. Kita lihat miliarder teknologi, bintang film, atlet juara. Terus mikir, wah kalau dia bisa, gue juga bisa dong. Iya, terus baca biografinya, nyari resep suksesnya gitu kan. Nah, tapi kita lupa sama ribuan, mungkin jutaan orang lain yang nyoba jalan yang sama, kerja kerasnya mungkin sama, tapi gagal dan gak kedengaran kabarnya. Contoh lain, Indeks saham, itu kan isinya cuma perusahaan yang bertahan. Yang bangkrut ya hilang aja. Akibatnya, kita jadi cenderung terlalu optimis sama peluang sukses kita sendiri. Bisa jadi ambil resiko yang nggak perlu. jadi kita dapat gambaran yang miring gitu ya soal realitas. Iya, terdistorsi. Saran Dobelli buat melawan ini agak unik. Kunjungi kuburan. Kuburan. Maksudnya, secara aktif cari informasi soal kegagalan. Pelajari proyek yang gagal, bisnis yang bangkrut, karir yang mandek. Ini biar dapat perspektif yang lebih seimbang, lebih realistis soal tantangan dan peluang sebenarnya. Bukan buat jadi pesimis ya, tapi biar lebih membumi aja. Oke, masuk akal. Nah, ini nyambung lagi nih sama bias berikutnya soal menilai. Bias hasil atau outcome bias. Betul, ini berkaitan erat. Kita punya kecenderungan kuat buat nilai kualitas sebuah keputusan cuma dari hasil akhirnya, bukan dari prosesnya atau informasi yang ada pas keputusan itu dibuat. Ya banget. Kalau hasilnya bagus, wah keputusannya pasti hebat. Kalau hasilnya jelek, wah keputusannya pasti bodoh. Padahal kan ada faktor keberuntungan atau kebetulan juga ya. Besar malah perannya kadang-kadang. Dobelli pakai analogi monyet yang lempar panah ke daftar saham di koran. Kalau kebetulan monyet ini milih saham yang naik gila-gilaan, orang bakal mulai analisa pola tidurnya, makanannya, nyari rahasia di balik jeniusnya si monyet. Haha, padahal cuma untung-untungan ya. Persis. Sebaliknya, dokter bedah nih udah hati-hati banget, kompeten, prosedurnya berisiko tinggi, tapi pasiennya meninggal karena komplikasi tak terduga. Bisa aja dia dicap dokter jelek, padahal prosesnya mungkin udah paling benar. Jadi gimana cara ngelawan outcome bias ini? Intinya, pisahin penilaian proses pengambilan keputusan sama penilaian hasil akhirnya. Keputusan yang bagus secara rasional bisa aja hasilnya jelek karena faktor di luar kendali. Sebaliknya juga ya, keputusan ngawur bisa aja untung hasilnya bagus. Betul. Jadi, buat belajar dan berkembang, kita perlu evaluasi gimana keputusan dibuat. Pakai informasi apa waktu itu. Jangan cuma lihat hasil akhirnya doang. Penting nih, terutama buat evaluasi kinerja diri sendiri atau tim ya, fokus ke perbaikan proses. Oke, selain bias dalam menilai hasil dan peluang, cara informasi disajiin juga bisa ngaruh banget ke kita. Salah satu yang kuat itu pembingkaian atau framing. Yap, framing. Ini soal gimana cara penyajian informasi, kata-katanya, konteksnya, perbandingannya, bisa ngubah persepsi dan pilihan kita. Padahal faktanya sama aja. Contohnya gimana tuh? Contoh klasik dari Kahneman and Tversky. Ada wabah, ngancam 600 orang. Pilihan A, menyelamatkan 200 nyawa. Pilihan B, ada kemungkinan 1/3 semua 600 orang selamat, 2/3 nggak ada yang selamat. Kebanyakan orang milih A. Oke, terus? Tapi kalau dibingkai ulang, pilihan C, 400 orang akan meninggal. Pilihan D, ada kemungkinan 13 tidak ada yang meninggal, 23 kemungkinan 600 orang meninggal. Nah, sekarang kebanyakan orang malah hindarin C, yang padahal sama aja kayak A, dan milih D, yang sama kayak B. Wah, cuma gara-gara ganti kata menyelamatkan jadi meninggal, pilihannya bisa beda gitu ya? Iya, luar biasa kan kekuatan kata-kata? Di marketing juga banyak. Daging 99% bebas lemak, jelas lebih menarik daripada daging mengandung 1% lemak. Di berita keuangan juga, pasar turun dibilangnya koreksi, lebih halus daripada anjlok gitu ya? Nah, itu dia. Intinya, kita mesti waspada sama bingkai yang dipakai. Coba lihat substansinya. Tanya ke diri sendiri, kalau info ini disajiin beda, keputusan gue bakal berubah nggak ya? Oke, jadi sadar sama framing. Terus, terkait info awal yang kita terima, ada lagi nih, efek jangkar atau anchoring effect. Ah, iya, anchoring. Ini kecenderungan kita buat terlalu ngandelin potongan info pertama yang kita dapat, si jangkar itu, pas bikin perkiraan atau penilaian. Terutama buat hal yang nilainya nggak pasti. Kayak pas nawar harga gitu ya. Penjual pasang harga tinggi duluan jadi jangkar, biar harga akhir yang lebih rendah dikit kerasa murah. Tepat. Atau agen properti ngasih estimasi harga rumah tinggi sebelum kita lihat. Harga eceran yang disarankan atau RRP di produk itu juga jangkar. Kita bandingin harga diskon ke RRP itu kan? Iya juga ya. Bahkan angka acak bisa jadi jangkar loh.
Ada eksperimen, orang disuruh nulis 2 digit terakhir nomor KTP-nya, terus nebak harga wine. Hasilnya, yang nomor KTP-nya tinggi, nebak harga wine-nya cenderung lebih tinggi juga. Serius? Nggak relevan gitu padahal ya? Sama sekali nggak relevan. Tapi nunjukin betapa kuatnya jangkar awal itu. Kita kayak ketambat di info pertama, susah buat geser jauh dari situ. Wow, jadi sadar soal jangkar ini penting biar nggak gampang kegocek sama angka atau info pertama ya, apalagi pas negosiasi atau nilai sesuatu yang subjektif. Betul banget. Oke, kita udah bahas lumayan banyak nih ya. Jebakan berpikir malam ini, ada bias konfirmasi, ketersediaan, biaya tertanam, kebertahanan, hasil, pembingkaian, sampai efek jangkar. Nah, terus apa nih langkah selanjutnya setelah kita sadar ini semua? Kesadaran itu, ya kayak yang Anda bilang tadi, langkah pertama yang krusial banget. Ngakuin kalau kita semua ini rentan kena bias, bukan cuma orang lain. Itu kuncinya. Jadi bukan buat ngejudge orang lain ya? Bukan. Dan ini bukan soal ngilangin bias sama sekali. Mungkin nggak, mungkin juga ya. Karena ini bagian dari cara kerja otak kita. Ingat, otak kita kan evolusinya buat lingkungan yang beda banget sama dunia modern yang rumit dan banyak data ini. Terus gimana dong? Tujuannya lebih ke arah ngenalin aja. Kapan nih bias-bias ini kemungkinan lagi aktif? Terus, berhenti bentar. Coba pakai pemikiran yang lebih lambat, lebih analitis, buat keputusan-keputusan yang penting. Jadi kayak pasang alarm internal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pas kita ngerasa yakin banget, atau takut banget, atau udah terlanjur sayang sama investasi masa lalu, atau kesilauan sama cerita sukses, atau kepengaruh sama cara penyajian info, nah, itu bisa jadi sinyal buat lebih waspada, lebih kritis sama cara pikir kita sendiri. Bener sekali. Dan ini latihan terus-menerus. Makin sering kita latih diri ngenalin pola ini di diri sendiri dan orang lain, makin jago kita ngadepinnya. Nggak ada solusi ajaib sih, tapi kesadaran sama kemauan buat nanya ke asumsi kita sendiri, itu pertahanan terbaik. Oke, nah sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Dari semua kesalahan berpikir yang kita omongin tadi, coba deh pilih satu yang paling ngena atau paling Anda rasa relevan sama pengalaman Anda. Coba dipikirin ya. Mungkin sunk cost fallacy, pas Anda lagi males ninggalin sesuatu. Atau availability bias, pas baca berita. Coba amati beberapa hari ke depan, kapan tuh bias muncul di pikiran Anda atau di obrolan sekitar Anda. Cukup diamati aja dulu ya. Ya, sekedar ngamatin terus nyebut namanya pas kejadian, itu bisa jadi langkah awal yang ampuh banget buat mulai mikir sedikit lebih jernih. Terima kasih udah nyimak pembahasan kita kali ini.